Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, Bab 1, Ajaran, Transformasi, dan Pendidikan Agama, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam. Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi ajaran-ajarannya, rangkaian ajaran yang meliputi berbagai bidang seperti hukum agama atau fikih, keimanan atau tauhid, serta etika atau akhlak, seringkali disempitkan oleh masyarakat hingga menjadi hanya kesusilaan belaka dan dalam sikap hidup. Padahal, unsur-unsur itulah yang sesungguhnya menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan atau al-insaniyah. Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum dari undang-undang, perlindungan warga masyarakat dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan, serta pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan. Semuanya jelas menunjukkan kepedulian di atas. Sementara itu, universalisme yang tercermin dalam ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan itu diimbangi pula oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam sendiri. Keterbukaan telah membuat kaum muslim selama sekian abad menyerap segala macam manifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari pihak peradaban-peradaban lain, baik yang masih ada waktu itu maupun yang sudah mengalami penyusutan luar biasa seperti peradaban Persia. Kearifan yang muncul dari proses saling pengaruh-mempengaruhi antara peradaban-peradaban yang dikenal di kawasan dunia Islam waktu itu dan kemudian mengangkat peradaban Islam ke tingkat sangat tinggi hingga menjadi apa yang disebutkan sejarawan agung Arnold J. Toynbee sebagai oikumene peradaban dunia Islam. Oikumene Islam ini, menurut Toynbee, adalah salah satu di antara 16 oikumene yang menguasai dunia. Kearifan dari oikumene Islam itulah yang paling tepat untuk disebut sebagai kosmopolitanisme peradaban Islam. Kisah kedua wajah Islam berupa universalisme ajaran dan kosmopolitanisme peradaban ini akan disajikan pada tulisan berikut ini. Salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah 5 buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat, baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. 5 jaminan dasar itu tersebar dalam literatur hukum agama Al-Kutubul Fiqhiyah kuno, yaitu jaminan dasar akan pertama, keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum atau hifdzun nafas. Kedua, keselamatan keyakinan agama masing-masing tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, hifdzuddin. Ketiga, keselamatan keluarga dan keturunan atau hifdzun nasl. Keempat, keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau penggusuran di luar prosedur hukum atau hifdzul mal. Dan yang kelima, keselamatan hak milik dan profesi atau hifdzul aql. Jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan hukum dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali sesuai dengan hak masing-masing. Hanya dengan kepastian hukumlah sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antar sesama warganya. Sedangkan kedua jenis persamaan itulah yang menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam arti sebenar-benarnya. Sedangkan kita mengetahui bahwa pandangan hidup atau worldview atau Weltanschauung yang paling jelas universalitasnya adalah pandangan tentang keadilan sosial. Demikian juga jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antara warga masyarakat atas dasar sikap saling hormat menghormati yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar. Terlepas dari demikian kentalnya perjalanan sejarah dengan penindasan, kesempitan pandangan, dan kezaliman terhadap kelompok minoritas yang berbeda keyakinan
atau agama dari keyakinan mayoritas. Sejarah umat manusia membuktikan bahwa sebenarnya toleransi adalah bagian inheren dari kehidupan manusia. Sejarah persekusi dan represi adalah sejarah orang besar, walaupun sasarannya selalu orang kecil yang selalu menjadi korban. Dalam menerima persekusi dan represi tanpa keputusan, wong cilik membuktikan kekuatan toleransi dan sikap tenggang rasa dalam membangun masyarakat. Justru, toleransilah sebenarnya yang mampu melakukan transformasi sosial dalam skala masif sepanjang sejarah. Bahkan sejarah agama membuktikan bahwa munculnya agama sendiri sebagai dobrakan moral atas kungkungan ketat dari pandangan yang dominan yang berwatak menindas. Seperti dibuktikan oleh sejarah Islam dengan dobrakannya atas ketidakadilan wawasan hidup jahiliyah yang dianut mayoritas bangsa Arab waktu itu. Dengan tauhid, Islam menegakkan penghargaan kepada perbedaan pendapat dan perbenturan keyakinan. Jika perbedaan pandangan dapat ditolerir dalam hal paling mendasar seperti keimanan, tentunya sikap tenggang rasa lebih lagi diperkenankan dalam mengelola perbedaan pandangan politik dan ideologi. Tampak nyata dari titikan aspek ini bahwa Islam melalui ajarannya memiliki pandangan universal yang berlaku untuk umat manusia secara keseluruhan. Jaminan dasar akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang sangat kuat, baik moral dalam arti kerangka etis yang utuh maupun dalam arti kesusilaan. Kesucian keluarga dilindungi sekuat mungkin, karena keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar, maka tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam bentuk apapun oleh sistem kekuasaan yang ada. Kesucian keluarga inilah yang melandasi keimanan yang memancarkan toleransi dalam derajat sangat tinggi. Dalam kelompok masyarakat lebih besar, selalu terdapat kecenderungan untuk melakukan formalisasi ajaran secara berlebihan, sehingga menindas kebebasan individu untuk menganut kebenaran. Kelompok suprakeluarga senantiasa mencoba menghilangkan atau setidak-tidaknya mempersempit ruang gerak individu warga masyarakat untuk melakukan eksperimentasi dengan pandangan hidupnya sendiri dan untuk menguji garis batas kebenaran sebuah keyakinan. Padahal, upaya melakukan uji coba seperti itulah yang akan menajamkan kebenaran masing-masing keyakinan, pandangan, maupun pemahaman. Islam memberikan kebebasan untuk melakukan upaya berbandingan antara berbagai keyakinan, termasuk keimanan kita, dan dalam proses itu membuktikan keampuhan konsep keimanan sendiri. Di samping kebenaran yang dapat diraih melalui pengalaman esoteris, Islam juga memberikan peluang bagi pencapaian kebenaran melalui proses dialektis. Justru, proses dialektis inilah yang memerlukan derajat toleransi sangat tinggi dari pemeluk suatu keyakinan. Dan Islam memberikan wadah untuk itu, yaitu lingkungan kemasyarakatan terkecil yang bernama keluarga. Di lingkungan sangat kecil itulah individu dapat mengembangkan pilihan-pilihannya tanpa gangguan, sementara kohesi sosial masih terjaga karena keluarga berfungsi mengintegrasikan warganya secara umum ke dalam unit kemasyarakatan yang lebih besar. Jaminan dasar akan keselamatan harta benda atau al-milk property merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional dalam kaitannya dengan hak masyarakat atas individu. Masyarakat dapat menentukan kewajiban-kewajibannya yang diinginkan secara kolektif atau masing-masing individu warga masyarakat. Tetapi, penetapan kewajiban itu ada batas terjauhnya, dan warga masyarakat secara perorangan tidak dapat dikenakan kewajiban untuk masyarakat lebih dari batas-batas tersebut. Batas paling praktis dan paling nyata jika dilihat dari perkembangan sosialisme dan terutama Marxisme-Leninisme saat ini adalah pemilikan harta benda oleh individu. Dengan hak itulah warga masyarakat secara perorangan memiliki peluang dan sarana untuk mengembangkan diri melalui pola atau cara yang dipilihnya sendiri, namun tetap dalam alur umum kehidupan masyarakat. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hak dasar akan pemilikan harta benda inilah
yang menjadi penentu kreativitas warga masyarakat. Ini bisa berarti bahwa kesediaan melakukan transformasi itulah warga masyarakat memperlihatkan wajah universal kehidupannya. Jaminan dasar akan keselamatan profesi menampilkan sosok lain lagi dari universalitas ajaran Islam. Penghargaan kepada kebebasan penganut profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri mengenai keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan yang membayanginya. Dengan ungkapan lain, kebebasan menganut profesi yang dipilih berarti peluang menentukan arah hidup lengkap dengan tanggung jawabnya sendiri. Namun, pilihan itu tetap dalam kerangka alur umum kehidupan masyarakat. Karena pilihan profesi berarti meletakkan diri dalam alur umum kegiatan masyarakat yang penuh dengan ukuran-ukurannya sendiri. Ini berarti keseimbangan harus terus-menerus dicari antara hak individu dan kebutuhan masyarakat. Sebuah kondisi situasional yang serba eksistensial sebagai wadah untuk menguji kebenaran keyakinan dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus-putus. Misalnya, bolehkah saya melakukan hal ini dari sudut pandang keimanan saya, padahal diharuskan oleh profesi saya? Rasanya tidak ada yang lebih universal dari pencarian jawaban akan wujud kebenaran dalam rangkaian kejadian seperti ini yang disajikan oleh tantangan dari dunia profesi. Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar di atas menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Pemerintahan berdasarkan hukum, persamaan derajat dan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan pandangan adalah unsur-unsur utama kemanusiaan dan dengan demikian menampilkan universalitas ajaran Islam. Namun, sejauh ini kesemua jaminan dasar itu hanya menyajikan kerangka teoritik atau bahkan mungkin hanya moralistik belaka yang tidak berfungsi dan tidak didukung oleh kosmopolitanisme peradaban Islam. Watak kosmopolitanisme dari peradaban Islam itu sesungguhnya telah tampak sejak awal kemunculannya. Peradaban itu yang dimulai dengan cara-cara Nabi Muhammad SAW mengatur pengorganisasian masyarakat Madinah hingga munculnya para ensiklopedis Muslim awal seperti Al-Jahid pada abad ketiga Hijriah, memantulkan proses saling menyerap dengan peradaban-peradaban lain di sekitar dunia Islam waktu itu, yaitu mulai dari sisa-sisa peradaban Yunani kuno yang berupa Helenisme hingga peradaban anak benua India. Kosmopolitanisme peradaban Islam itu muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas politik. Kosmopolitanisme itu bahkan menampakkan diri dalam unsur dominan yang menakjubkan, yaitu kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad. Kalau ditelusuri dengan cermat, perdebatan sengit di bidang teologi dan hukum agama selama 4 abad pertama sejarah Islam akan tampak secara jelas betapa beragamnya pandangan yang dianut oleh kaum muslim waktu itu. Jika hal itu dianggap sebagai melut kehidupan beragama Islam muslim karena tidak adanya konsensus atas hal-hal dasar, maka harus juga dibaca dengan cara lain, bahwa pemikir muslim telah berhasil mengembangkan watak kosmopolitan dalam pandangan budaya dan keilmuan mereka. Karena mampu saling berdialog secara demikian bebas, kebebasan kaum Mu'tazilah untuk mempertanyakan kebenaran ajaran sentral bahwa Al-Quran turun dalam bentuk huruf dan bahasa yang sekarang dikenal bahasa Arab, huruf hijaiyah, dan menganggap kitab suci kaum muslim tersebut diturunkan hanya secara ma'nawi belaka, sesuatu yang sekarang tentunya dianggap sebagai sikap seorang murtad dari agama Islam. Itulah yang merupakan pertanda kuatnya watak kosmopolitan dan peradaban Islam waktu itu. Pertanyaan bagaimanapun gilanya mendapatkan peluang untuk diutarakan dengan bebas waktu itu. Dalam situasi seperti itu, toh tidak ada bahaya apapun bagi Islam. Karena proses dialog serba dialektik akan memunculkan koreksi budayanya sendiri, yang dalam kasus Mu'tazilah mengambil bentuk koreksi Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, dan al-Baqillani.
yang berujung munculnya secara spektakuler ilmu kalam skolastik dari kaum Sunni. Koreksi itu pun memperlihatkan watak kosmopolitan, karena ia tidak muncul sebagai hardikan atau tuntutan legal yuridis, melainkan sebagai perdebatan ilmiah yang tidak mengambil sikap mengadili atau menghakimi. Baru ketika kemapanan masyarakat Islam mengambil tindakan melarang perdebatan ilmiah dan sembari memproklamasikan ajaran-ajaran Al-Asy'ari dan kawan-kawan sebagai kebenaran ajaran Islam satu-satunya, watak kosmopolitan dari peradaban Islam mulai terputus dengan sendirinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kosmopolitanisme peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal manakala tercapai keseimbangan antar kecenderungan normatif kaum muslim dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat, termasuk mereka yang non-muslim. Kosmopolitanisme seperti itu adalah kosmopolitanisme yang kreatif, karena di dalamnya warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran. Situasi kreatif yang memungkinkan pencarian sisi-sisi paling tidak masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan. Situasi cair yang memaksa universalisme ajaran Islam untuk terus-menerus mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk nyata. Namun demikian, proses tersebut bukannya nyata dalam postulat-postulat spekulatif belaka. Benarkah ajaran Islam menjamin persamaan hak dan derajat di antara sesama warga masyarakat? Mungkinkah keadilan diwujudkan secara konkret dalam bentuk kemasyarakatan faktual? Jarak yang demikian sempit antara kebebasan berpikir di satu pihak dan imperatif norma-norma ajaran agama memerlukan upaya luar biasa dari para pemikir, budayawan, dan negarawan untuk menjaga jarak antara keduanya agar tidak saling menghimpit. Ketegangan intelektual atau intellectual tension yang mewarnai situasi seperti itu akan mengotori kosmopolitanisme yang menjadi keharusan bagi universalisasi nilai-nilai luhur yang ditarik dari ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam semangat seperti itulah para zahid atau kaum asketik muslim dahulu mengembangkan peradaban Islam. Imam Hasan al-Basri yang demikian dalam tasawufnya ternyata juga adalah ilmuwan di bidang bahasa. Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi yang dengan kesalehannya yang luar biasa ternyata adalah peminat filsafat Yunani kuno. Terbukti dari karya agung beliau, Qamus al-Ain, yang sepenuhnya menggunakan pembagian ilmu pengetahuan melalui kategorisasi filsafat Yunani. Imam Syafi'i, seorang mujtahid di bidang hukum agama atau fikih, justru menundukkan proses pengambilan hukum agama istimbatul ahkam kepada sejumlah kaidah metodologis tertentu, bukan hanya sekedar menarik hukum dari Al-Quran dan Sunnah Nabi belaka. Kelahiran usulul fiqh sebagai teori hukum sebenarnya merupakan proses kreatif yang dapat mempertemukan antara kebutuhan massa dan norma ajaran agama. Namun sangat disayangkan, ia akhirnya menjadi alat yang dipergunakan oleh para penganut fikih secara tidak kreatif dan dengan sendirinya berubah fungsi menjadi alat seleksi yang sangat normatif dan mematikan kreativitas. Sebuah agenda baru dapat dikembangkan sejak sekarang untuk menampilkan kembali universalitas ajaran Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam di masa mendatang. Pengembangan agenda baru itu diperlukan, mengingat kaum muslim sudah menjadi kelompok dengan pandangan sempit dan sangat eksklusif, sehingga tidak mampu lagi mengambil bagian dalam kebangunan peradaban manusia yang akan muncul di masa pasca industri nanti, atau yang sekarang sudah mulai nampak sisi pinggirannya dalam cybernetika dan rekayasa biologis. Kaum muslim kini bahkan merupakan beban bagi kebangkitan peradaban umat manusia nanti. Dalam keadaan demikian, kaum muslim hanya akan menjadi objek perkembangan sejarah, bukannya pelaku yang bermartabat dan berderajat penuh seperti masyarakat lainnya. Jika itu yang diinginkan, mau tidak mau haruslah dikembangkan agenda universalisasi ajaran Islam, sehingga terasa kegunaannya bagi umat manusia secara keseluruhan.
toleransi, keterbukaan sikap, kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan, dan keprihatinan yang penuh kearifan akan keterbelakangan kaum muslim sendiri akan memunculkan tenaga luar biasa untuk membuka belenggu kebodohan dan kemiskinan yang begitu kuat mencekam kehidupan mayoritas kaum muslim dewasa ini. Dari proses itu akan muncul kebutuhan akan kosmopolitanisme yang baru, yang selanjutnya akan bersama-sama menganut paham dan ideologi yang lain, turut membebaskan manusia dari ketidakadilan struktur sosial ekonomis dan kebiadaban rezim-rezim politik yang dolim. Ia dengan menampilkan universalisme baru dalam ajarannya dan kosmopolitanisme baru dalam sikap hidup para pemeluknya. Islam akan mampu memberikan perangkat sumber daya manusia yang diperlukan oleh si miskin untuk memperbaiki nasib sendiri secara berarti dan mendasar, melalui penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang prihatin dengan nasib orang kecil.